Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cancer? Nah, aku mau coba ada apa sih? Dari awal persiapan itu ada rasa yang tenggelam di sini ya. Ada amarah, ada kecurigaan, ada kecemburuan ataupun sebetulnya kita boleh ingat sama mantan ya. Aku nggak akan maksa-maksa kalian untuk jangan sampai inget ke mantan, nggak bisa karena kalian yang tahu sejarah itu ya. Setiap jiwa pasti menyimpan kisah, menyimpan benang-benang kusutnya ya, benang-benang merah, benang biru lah ibaratnya, ada benang putih. Nah, ada juga yang inget karena memang kalian masih diinget juga sama seseorang itu, jadi sama-sama inget. Nah gitu ya. Aku juga punya mantan sama ya. Setiap orang punya mantan. Ya, tapi gimana ada kesepakatan yang sudah usai gitu. Mungkin juga salah satunya kalian ingat sama mantan itu karena ada jiwa yang penyayang dari mantan tersebut gitu. Karena ini ada sesuatu yang kalian pernah dibahagiakan oleh orang itu ya. Oke. Aku tuh kalau ada yang konsul gitu sama aku ya, ataupun personal reading, mau maju sama siapa, mau punya gebetan baru ataupun mau mencoba peruntungan baru dengan menjalani siklus yang sekarang, kata aku energi mantan yang dulu mesti dibersihin, mesti ada penyegaran dulu nih. Misalnya kelebihan mantanmu ini jangan sampai condong ke jiwa kamu, karena nanti bisa menyebabkan ketika kamu misalnya punya pasangan yang sekarang, ketika ada perbedaan yang jauh dari mantanmu yang mungkin di sini tidak seperti orang yang sedang kalian rekoneksi sekarang, jadi otomatis jadi perbandingan lagi. Kalau menurut aku, kalau memang masih belum bisa ngelepasin energinya mantan, pengen yang seperti mantan, segala sesuatu seperti mantan, ya balik lagi aja ke mantan. Kayak gitu. Kadang kenapa nggak bisa balik lagi ke mantan? Karena sudah selesai. Kalau udah selesai, kenapa masih ngefans terus? Itu yang menyebabkan ketika kalian berhubungan dengan menikah nih, misalnya berumah tangga dengan yang sekarang, ingat ke mantan terus karena mungkin ada perbedaan yang kecewa dari pasangan yang terkoneksi sekarang. Ya udah gitu, lepasin aja gitu. Kebanyakan ke mantan enggak, ke yang di sini juga enggak. Ke mantan iya gitu pikirannya, ke kamu enggak. Ada juga di sini yang pasangan kalian lagi suka mikirin mantan atau punya dosa kali sama mantannya. Kalian punya suami nih misalnya, masih berhubungan terus sama mantannya, itu kan juga sebetulnya kurang gimana ya. Dalam sebuah rumah tangga ya rumah tangga aja gitu. Kalau mau balas budi ya balas budi aja, nggak, kadang-kadang nggak harus terlalu gimana ya gitu, sederhana aja sih. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh seorang wanita dan seorang pria ya adalah sebuah nilai kesederhanaan. Jadi kalau misalnya nggak sederhana, hidup tuh jadi malah ribet. Cancer baik orangnya, penuh dengan perhatian dan nggak pernah hitung-hitungan kalau misalnya lagi ngasih sesuatu sama temen sahabat gitu ya. Kalau menurut aku ya, yang menjadi konflik gitu ya, segala sesuatu yang berlebihan gitu aja. Ini kalau misalnya kalian lagi sama pasangan kalian, terus mantan kamu nelpon, mantan suamimu atau mantan istrimu gitu ya. Kalau menurut aku, ketika kamu lagi sama istrimu atau pacarmu, menurut aku jangan diangkat. Menurut aku ya. Ataupun misalnya kalian lagi di rumah, lagi istirahat nih weekend, hindari juga komunikasi sama teman-teman perempuanmu, teman-teman laki-lakimu. Ya memang ada urusan bisnis apa, misalnya ada bisnis apa gitu tentang sebuah
apa ya, kayak pesan barang lah misalnya, terus emang udah deket, misalnya kamu pesan mobil sama dia, pesan rumah apalah gitu. Ya kalau weekend di handle dulu lah. HP itu sebetulnya bisa cari duit, bisa cari masalah juga. Itu sih intinya. Jadi gimana supaya jangan sampai ada masalah. Nih, kalau kalau terus-terusan ditumpuk-tumpuk terus ya, masalah akhirnya apa? Selesai. Selesai dalam artian ada salah satu pihak yang menarik diri, yang mundur, yang kabur, yang pundung lah, kayak kalau di Sunda mah pundung ya. Ternyata dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Jadi kalau menurut aku, jadilah tiga bagian, tiga part lah ya, 3 waktu. Kalau misalnya kalian yang udah menikah nih, yang masih punya urusan sama mantannya, jangan di depan pasanganmu yang sekarang. Itu ajalah masalah itu, intinya Maya. Setiap orang itu ada sejarah. Oke, ada sejarah. Orang itu pernah berjasa berat dalam hidupnya, selama hidupnya itu pernah nolongin kamu lah gitu. Mungkin mantan kamu gitu, mantan suamimu, mantan istrimu di sini ya. Tapi kan sekarang kalian hidup sama yang sekarang. Jadi kalau misalnya bisa di sembunyi-sembunyi, bisa. Kalau emang penting, kalian bisa nyuruh siapa gitu untuk misalnya memberikan uang kepada mantanmu misalnya. Ya jangan sampai yang sekarang tahu. Itu udah sama-sama tahu aja. Jangan memperlihatkan juga kalian itu kepeduliannya, biasa aja. Kalau misalnya ada urusan ketemu, memang wajib untuk sebatas urusan anak, sudah. Ya biasa aja ya, sederhana aja lah. Apapun kalian juga berumah tangga, ya sederhana, memiliki rezeki, ya bisa berbagi, dinikmati gitu ya, rezekimu disyukuri. Berapapun yang kalian bisa beri, ya dibagi gitu ke tetangga, kemanapun, sesuai sama kemampuan. Apapun juga sesuai kemampuan. Kayak misalnya kalian nih punya pasangan yang cemburuan, ini gimana caranya? Kemampuan kamu sedikit dalam mengatasi ini, berarti kamu takut ditinggalkan, takut pasanganmu kabur kemana gitu karena memang ngerasa tidak ada dihargai. Ya kita juga harus bisa mengatur waktunya itu. Karena di sini kalau itu terus-terusan, siklus itu terus-terusan nih ya, nggak ada selesai-selesainya kalau terus-terusan tuh ya, ada sesuatu hal jadi capek hati nanti ya gitu. Ini kalau memang masih sama-sama cinta ya, masih sama-sama punya perasaan yang punya tujuan yang sama, kalau memang udah sama-sama ingin hidup bersama ya dalam suka dan duka ya, juga saling mencintai tuh, saling sayang, saling merindukan satu sama lain, bekerja keras demi mewujudkan cita-cita ya. Jangan dihadirkan lagi sosok-sosok yang menakutkan di sini, karena ada emosi, ada gairah, ada kecemburuan, ada energi negatif, itu mudah masuk ke kehidupanmu ya. Itu kan. Jadi ya hiduplah di hari ini gitu ya, biar rezekimu juga bertambah ya kan ya. Hilangkan sama ketakutan. Jangan dikit-dikit kalau pacaran tuh putus, kalau dikit-dikit rumah tangga tuh cerai, itu tuh bahaya ya. Tuh sama-sama masih sama-sama ini mah ya, sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama ingin mendapatkan, sama-sama ingin memiliki gitu ya. Cuman nggak tahu ya, perjalanan ini kan masih belum terlihat ya. Yang berumah tangga aja pun bisa jadi bercerai, yang pacaran juga apalagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau berpacaran gitu, mau ada hubungan dengan siapapun, dengan yang sekarang gitu ya, kalau menurut aku ya, sederhana aja lah dalam segala hal. Kita saling ngerti nih pasangan kita lagi gimana gitu keadaannya, atau suami kita lagi kenapa, istri kita lagi ngapain.
gitu. Nih misalnya istri kita itu bawel ya, kita gimana caranya supaya nggak bawel. Terus suami kita ini orangnya cemburuan ya, gimana caranya supaya nggak cemburuan. Kayak gitu, kasih pengertian. Ya, cara merubah sifat itu memang nggak mudah sih. Pernah ya ada suami istri yang mau nikah, dia datengin aku gitu. Terus aku hitung tanggal lahir segala macem gitu, sama baca jiwa masing-masing, karakteristik dan semua aku persiapan. Sampai sekarang ya masih pacaran tapi saling sayang. Aku bilang siapa yang mau ngalah duluan? Ini yang paling siapa, Kamarisa yang paling berat dalam kehidupannya waktu bersama mantan. Aku bilang ini yang ini. Karena nilainya segini, ini yang paling hancur. Jadi yang harus mengalah adalah si ini. Seimbang gitu. Tapi mereka baik-baik aja, adem-adem aja, jarang ada konflik. Karena jagain ini yang si rapuhnya gitu loh. Gak, dia mah suka curigaan sama aku. Udah aku tuh nggak kemana-mana, cuman jalan aja ke sini nawarin produk aku gini gini gini, disangkanya apa-apa. Aku teganin dia setia dan baik, jadi percayalah. Jangan sampai mengganggu kerjaannya dia, karena dia cari uang juga independen banget. Ini independent woman lah saya bilang. Oh iya, oh ya. Gitu. Jadi mesti ada di tengah juga. Kalian kalau misalnya mau mengikat janji menikah dengan seseorang, harus ada coachnya. Jadi bisa mengontrol juga, yang si coachnya bisa tahu energinya gitu. Jangan sampai di sini melangkah tapi ada energi yang lama, energi curiga karena pernah dikhianati dan segala macem. Ya otomatis luka-lukanya itu gampang menganga gitu. Kalau menurut aku saling percaya ya, saling menghargai sih intinya, saling tahu aja kondisi masing-masing aja gitu. Aku ngerasain apa yang dirasain sama kalian ya. Ketika misalnya pasanganmu itu sering berbohong di belakangmu, aku tahu rasanya, karena aku juga ngalamin sih ya. Jadi aku gak akan mengatakan sesuatu hal yang membuat kalian berat, aku enggak. Karena tarotku nggak fokus ke kesalahan orang lain sih, fokus ke bagaimana supaya kita lebih produktif aja, supaya lebih bisa menikmati hidupmu gitu ya, bisa menikmati hari-harimu gitu. Kalau di dalam dunia aku tetap menjaga diri aku gitu. Aku tetap membahagiakan diri aku dengan misalnya aku memperbaiki cara bikin alis nih, aku misalnya ya. Aku dangdan, belajar dangdan gitu kan, aku tomboy ya. Aku tuh lama kalau dangdan tuh karena aku nggak bisa bikin alis ya. Aku belajar itu terus. Aku belajar ngerawat diri, sibuk-sibukin ke diri aku gitu. Kayak aku buka tarot nih, baca tarot segala macam. Aku fokus ke pasien-pasiennya aku gitu ya. Ke orang-orang yang memberikan kepercayaannya sama aku gitu, fokus ke sini, ke dalam diri aku sendiri kayak gitu. Kalaupun misalnya pasangan aku mau melakukan sesuatu, itu urusan dia gitu dengan Tuhan ya. Selama memang di jalan yang benar, aku akan doakan. Kalau dia di jalan yang gak benar, aku juga tetap doakan yang baik supaya dia menjadi orang yang soleh ya, orang yang bisa menghargai wanita gitu. Orang yang bisa menghargai istrinya, orang yang bisa menghargai suaminya kayak gitu. Ya, jadi ketegangan itu tidak akan datang guys kalau kitanya itu selalu dalam posisi yang merelakan. Dan nggak bisa juga sih hidup tanpa ada bimbingan spiritual ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah lah. Tanpa agama kita nggak bisa, karena cuman itu yang bisa menyejukkan kita kan. Dalam satu hubungan rumah tangga itu ya nggak mudah ya, banyak godaan, karena awal dari perjalanan kehidupan itu dimulai dari rumah tangga. Yang jadi seorang istri itu gimana sih beratnya di rumah ngurusin anak dan segala macam, gimana sih jadi suami itu aku udah ngalamin jadi tulang punggung gitu. Oh iya ya, bapak aku tuh dulu cari duit tuh susah banget, sampai keringatnya tuh ya bener-bener panas gitu kan. Bapak aku juga pernah ya yang di titik terendah gitu, sampai bisa bertahan gitu. Mulai banyak gelombang yang arus kehidupan, dan
kalau minta uang aku harus dan harus dan harus gitu. Ternyata pas aku ngalamin sendiri ya, ternyata berat juga ya jadi cowok gitu. Makanya aku mah punya suami gitu, aku tuh nggak yang memaksa dia untuk menjadi apa yang aku mau gitu. Untuk dia aja pun udah alhamdulillah, karena aku ingin bisa memiliki penghasilan sendiri, karena aku nggak mau nyusahin dia gitu. Karena aku tahu jadi laki-laki itu berat, lebih berat dari jadi perempuan sebetulnya. Dan kenapa sih laki-laki itu nggak dapetin air mata ya kan? Kalau dapetin air mata diberiin sama Allah itu, dia tuh nangis tiap hari. Karena laki-laki tuh makhluk yang amat cengeng di dunia ini, makanya nggak dikasih. Yang dikasih perempuan. Perempuan stres dikit aja nangisnya beberapa hari masih belum kelar gitu ya. Karena untuk mengobati perasaan seorang wanita, Tuhan titipkan air mata di wanita. Jadi si wanitanya itu biar bisa berdamai sama dirinya, bisa berdamai sama masalahnya, bisa berdamai dengan pasangannya. Nah, cowok yang nggak bisa nangis ya, dia kaku. Diberikan kekakuan dan tanggung jawab yang besar gitu. Cowok yang kaku, yang nggak bisa bercanda gitu, yang dipikirin bayar cicilan, bayar itu, bayar ini, belum istrinya ini belum keluarganya gini-gini, lu kasihan banget deh. Aku sih pernah ngerasain jadi laki-laki ya. Aku pernah ya tahu sendiri kan marketing kayak gimana, keliling-keliling sampai hitam-hitam semua gitu, badan gosong, kehujanan segala macam, cuman ngejar satu aplikasi doang lah gitu. Yang aku lihat ada bapak-bapak tuh di pinggir jalan ya, yang jadi kuli bangunan, tahu nggak, di pinggir-pinggir dia nungguin orang yang manggil dia buat ngangkatin pasir kayak gitu kan, pada ngejajar gitu ya. Itu oh my god, mereka itu kalau misalnya nggak pulang nggak bawa uang itu gimana gitu ya anak istrinya. Aku suka ngeliatin ya, aku suka mendoakan ya Allah, semoga ada yang butuh kalian ini pada panas-panasan ini, mereka juga belum makan ya kan, kayak gitu. Itu ciri-ciri laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Dan aku juga sangat mengidam-idamkan gitu ya sosok suami gitu, atau siapapun di sini yang pasti ingin kayak papahnya, kerja keras demi ibuku kayak. Yang sekarang gantian gitu, kadang aku yang kerja keras. Ya tahulah ya sulitnya orang tua kita dulu gitu, orang tua kita waktu kita masih SD, SMP, SMA lah ya, mempertahankan bagaimana supaya anaknya tetap sekolah ya gitu. Jadi aku saranin nih ya, setiap suami istri ataupun yang masih dalam penjajakan mau mencari perjodohan gitu ya, sederhana aja gitu, sederhana gitu. Kalau misalnya kalian mau nikah gitu, nikahnya yang sesederhana mungkin kayak gitu. Masih panjang perjalanan hidup kita gitu kan, apa yang harus kita lakukan, nabung supaya kita mudah gitu kan menentukan hasil cerita ke depan kayak gitu. Kita lebih peka dengan lingkungan sekitar ya. Ada jutaan di bawah kita yang kurang beruntung, yang gak punya tangan, yang kakinya pernah yang jatuh karena kecelakaan, yang gak bisa kerja, dan wow banyak sekali ya masalah-masalah kehidupan ini, gejala-gejala sosial di masyarakat kita, yang pengangguran banyak, yang segala banyak gitu. Menikmati hidupmu dengan apa yang telah Tuhan berikan hari ini, yang mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Yang masih punya suami ya disyukuri suaminya gitu ya. Ada yang sudah ditinggalkan suaminya gitu, yang harus kerja sendiri ya, demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi anaknya, masih banyak ya. Terus ada yang sama sekali nggak punya kerja, tinggal sama keluarganya, yang otomatis anaknya mesti jajan gimana gitu. Sampai ada yang mungkin ya namanya dunia ini ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang mengganggu rumah tangga orang lain karena ekonomi atau apalah di sini ya gitu. Cuman kan masalahnya kalau yang udah punya semua ini godaannya banyak.
datang perempuan-perempuan yang ngegangguin suami-suamimu, ataupun datang godaan berondong-berondong yang mengganggu istri-istrimu, itu karena uang, karena ekonomi, karena pergeseran dunia gitu, yang menghalalkan segala cara gitu. Gimana menyikapi semua ini kan gitu? Solusinya seperti apa kan? Apa yang memang membuat kalian berat ya lepaskan. Kalau yang membuat kalian tidak mampu untuk menjalaninya ya lepaskan. Jangan sampai memaksakan sesuatu hal yang kaliannya emang gak mampu untuk ngejalaninnya. Aku sering tekanin itu ya. Sekarang untuk inisial nama di sini. Oke. Ada E. Ini ada yang bertambah berat badannya ya. Jadi harus ya olahraga. Makan ya jangan terlalu banyak. Kakak, aku mau makannya nggak banyak kak, sedikit-sedikit tapi sering ya, sama aja. Aduh, kak aku tuh lagi putus sama dia. Aku jadi makan terus, ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga sama olahraga. Jadi harus seimbang kayak gitu ya. Nah, nanti aku bacain ya ada apa sih di balik huruf-huruf yang kecil mungil ini. Coba lihat kartu tarotnya kakak, itu sederhana ya, yang simpel-simpel aja, yang penting pesannya aja nyampe kan gitu. Karena yang kita harus baca setiap hari itu kitab suci agama masing-masing. Ini kan produk budaya yang kita suka tapi tidak mengagung-agungkannya sih, biasa-biasa aja gitu. Oke, kita baca di sini. Ada yang akan transformasi di sini, perubahan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Kalian bakalan happy ending, bakalan bahagia di akhir ceritamu ya. Kerja keras dan segala macam di sini udah kalian lewati, akan ada hasil yang cukup membahagiakanmu di sini ya. Kalian udah banyak melewati hal-hal yang sulit, caci maki, hinaan, fitnahan, itu akan menjadikan kalian itu terbang seperti kupu-kupu, dan orang-orang akan melirik kamu yang tadinya tuh benci sama kamu tuh, yang nggak suka kalau kamu tuh sama diri kamu. Suatu saat kamu tuh akan kayak kupu-kupu berwarna-warni terbang dan mewarnai dunia ini gitu ya. Yang kak, aku tuh mau cantik, aku tuh mau cakep, aku tuh pengen punya ini, kebanggaan ini buat aku sendiri. Kalian akan menemukan itu ya, karena cup-cupmu ini yang kosong akan terisi dengan berbagai cara, karena ada rezeki yang kalian cari dan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalian harus percaya itu ya. Aku tuh nggak bisa yang kayak, oh dia mah nggak bisa apa-apa, aku nggak mau. Oh dia mah nggak mungkin ini A B C bla bla bla, nggak. Karena manusia itu nggak bisa dihina, manusia itu nggak bisa dijas. Yang orang yang dari dunia hitam bisa jadi dia seorang ustadah kayak gitu. Dia kalau udah dapat hidayah gitu bisa jadi apa, bisa jadi apa. Nah terus orang yang pengangguran, tiba-tiba dia dapat rezeki, nomplok jadi kaya raya gitu, yang nggak tahu bagaimana kedepannya. Esok hari itu milik Allah ya. Besok itu kita nggak pernah tahu. Hari ini aja 1 jam kemudian kita nggak pernah tahu akan apa yang akan terjadi. Jadi semua orang itu berhak bahagia gitu. Kalau misalnya kalian lagi ada masalah nih sama teman-teman kalian ataupun keluarga kalian, kalian lebih ke maafin aja, ikhlasin aja gitu. Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang lebih baik dari kalian, kan kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba dia sayang ke kamu nih, kayak misalnya ada cowok yang nyakitin kamu, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang lebih baik juga kita nggak pernah tahu. Atau ada cewekmu di sini yang nyelingkuhin kamu gitu, tiba-tiba dia dapat karma, berubah jadi orang yang lebih baik, jadi seseorang yang muslimah, kan kita nggak pernah tahu ya. Oke, di sini emang ada yang overweight, ada yang kelebihan berat badan kayak tadi ya, olahraga ataupun mengurangi konsumsi makanan yang manis-manis ya. Terus kalian itu kalau di dunianya Cancer itu ceritanya kalian akan menuju silver kayak yang dari perak itu silver. Oke,
Kalian dalam posisi silver, menuju gold, menuju emas. Jadi ketika seseorang di sini banyak masalah dalam hidupnya, banyak rasa-rasa yang menyakitkan, banyak hinaan, cacian, makian, itu kalian itu seperti emas digosok dan berkilau lalu akan menjadi logam yang mulia. Mahalnya kelihatan ya. Proses emas tuh gimana digodok emasnya itu, dari pertama mengambilnya, udah ngambil dipukulin ya kan, saring, dipanasin. Wow, di sini ada yang punya kelebihan anak-anak indigo ya. Dia digodok sama banyak problematika dalam hidupnya, panjang perjalanannya itu kayak nggak pernah berhenti gitu. Kalian ada kecenderungan untuk bisa nyembuhin orang. Kalian bisa jadi light worker, jadi penasehat yang kalian bisa membantu orang-orang keluar dari masalah-masalah kehidupan. Ada di sini light worker ya. Ada yang sayang sama kalian di sini ya. Orangnya dalam proses pendewasaan, karena ada yang berdealing sama atau twin flame-nya kalian yang masih kekanak-kanakan. Jadi gini kadang ya, twin flame itu sebetulnya gambaran dari diri kamu sendiri yang bertransformasi. Sedangkan kalian sudah bertransformasi, sudah ada kebangkitan spiritual. Dia belum. Dia menuju itu. Dia sedang mengikuti arah frekuensinya kamu. Di sini ada. Jadi kalau ada pasangan di sini yang belum sefrekuensi, belum ngerti tujuan hidup, dia mungkin dirimu yang dulu yang proses penetralan jiwa kayak gitu. Nanti someday dia akan ada di tahap-tahap yang nanti kalian bisa ngasih dukungannya, membukakan sedikit problemnya menjadi solusi, menjadi jawaban. Otomatis dia akan bangkit dengan cepat. Dulu aku berpuluh-puluh belasan tahun ya untuk mengatasi gejolak jiwa saya gitu, untuk mengatasi pola pikir saya, untuk mengatasi hal-hal yang sedetail apapun nih. Ada yang dia ingin bangkit dari masa-masa sulit ya, kasih penjelasan bagaimana metode-metode itu supaya tidak ada kesesatan logika ya. Itu akan berpengaruh ke seorang itu. Tadinya dia misalnya sedang berjalan di tangga, kita bawa ke eskalator biar dia cepat bangkitnya. Seperti itu. Jadi jangan tinggalkan orang-orang yang di sini memang membutuhkan bantuan spiritualnya kamu di sini. Misalnya kamu punya adik nih, adik kamu dalam masa-masa sulit, dia nggak akan mampu menjawab pertanyaan segudang yang ada di pikirannya, yang ngalamin depresi segala macam. Dia kan sedang mengotak-ngatik kunci-kunci yang mengikat di tubuhnya kan, di dalam pikirannya ya. Kasih gambaran supaya dia tenang. Kalau dia tenang, batinnya sebetulnya yang mesti diperbaiki dari masalah jiwa itu, dari kebingungan dan kesesatan pikirannya sendiri itu kan di kolbunya ya, batinnya ya yang bermasalah. Hatinya yang banyak disakiti itu jadi sulit untuk menetralkan siapa dirinya, bagaimana cara untuk mengatasi gejala-gejala ketidaknyamanan ini ya gitu. Seperti itu. Bantu mereka, doakan juga, mungkin bisa memberikan pencerahan secara vertikal ataupun horizontal gitu ya. Kalau untuk rezeki sih tadi udah ya, ada nanti banyak hal yang masuk ke dalam kehidupanmu. Nanti cup-cupmu terisi ya, kebutuhanmu akan diisi ya. Seiring berjalannya waktu, dibanyakan untuk selalu bermunasabah diri, pendekatan spiritual ya, akan melancarkan rezekimu. Takutnya kita nggak pernah tahu, rezeki itu kan bisa aja ada tersendat ya, ada masalah, entah itu mungkin bisa gangguan-gangguan negatif atau apa kan di situ ya. Kalau kita selalu bermunasabah dan selalu memperbaiki keimanan kita gitu ya, memperbaiki kualitas dalam spiritual kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, itu sedikit-sedikit akan terbuka ya. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan tidak tidur melihat apa yang kamu lakukan. Jadi perbaikan-perbaikan yang kalian lakukan ini akan menarik perhatian Tuhan semesta alam ya.
Seperti itu, apapun itu, kecewa, depresi segala macem, kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita aja supaya ada penyelesaian, karena hati itu harus tenang dalam menjalankan sesuatu. Kita ikuti aja sumber ketenangan yang ada gitu ya. Karena apa? Sumber ketenangan hanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita selalu mendekatkan dan Dia juga akan mendekat kamu. Saling mendekat satu sama lain, ketenangan itu akan terjaga dan akan dibukakan segala sesuatu yang tertutup di sini ya. Dengan proses-proses. Jadi jangan letih berdoa, jangan letih berusaha. Karena apa? Tuhan itu bukan yang gak mau ngejabah, tapi melihat dulu sejauh apa kesabaran kamu dalam memohon doa-doamu gitu. Dalam meminta untuk doa-doamu yang kamu selalu panjatkan setiap hari gitu. Nah, setiap malam, setiap hari belum terjabah, bukan karena Tuhan gak mau kamu dijabah gitu. Kamu lagi dilihat evaluasinya seperti apa nih, rapot-rapot yang pernah kalian mungkin yang merah harus biru dulu, proses dulu, baru nanti kan ada hasilnya, kamu ranking berapa, kamu dapat apa gitu ya, penjelasan apa. Misalnya ada pasanganmu nih, misalnya ada calon mau istiharo kah, oke gitu, ntar diliatin apa yang tersembunyi akan dikeluarin gitu dari dasar bumi ini. Ada informasi tentang siapa dia yang sebenarnya, bagaimana dia gitu ya. Kita juga harus mencoba untuk terbuka gitu, dan dari sekarang kita jangan sampai terlalu ingin memiliki sesuatu, karena belum tentu kalau memang itu bukan jodoh kita, itu yang bahaya ya. Bisa terjadi di sini kekecewaan yang amat panjang gitu. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, sebelum ingin mendapatkan sesuatu, taruh ikhlas dulu. Sebelum aku kehilangan, aku udah belajar ikhlas, jadi gak akan terlalu sakit kayak gitu ya. Semoga ada pencerahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak dipahami. Makasih yang udah nonton, yang udah like ya, yang udah dukung. Semoga rezekimu selalu berlimpah. Sampai ketemu lagi ya di pembacaan untuk tarot zodiak Cancer selanjutnya. Dadah Cancer.